Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan adik mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi terkait dengan penggunaan media elektronik ataupun media sosial dalam kegiatan pembelajaran. Oke, mari kita saksikan videonya secara seksama. Pertanyaan pertama adik-adik sekalian, apakah adik-adik menyukai pembelajaran via Zoom? Kalau dari saya pribadi itu sebenarnya karena terkadang itu ada beberapa faktor seperti yang kadang waktu yang singkat, terus itu kadang jaringan yang tidak stabil, jadi suka terputus, terulang seperti itu. Jadi menurut saya kurang efektif. Saya itu tipe orang yang belajarnya itu suka secara langsung seperti itu. Kalau ada yang di sebelah? Ya, jadi kalau saya pribadi sendiri, saya kadang menyukai, kadang juga tidak, karena dimana kalau misalnya saya menyukai itu bisa efisien di mana saja dan kapan saja kalau menggunakan media seperti Zoom. Kalau tidak sukanya sama seperti saudara Safira tadi, yaitu mungkin terkendala jaringan atau bagaimana. Oh iya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, pernah dengar enggak dengan telemedicine? Ya, kalau telemedicine sendiri kami sudah pernah mendengar dan mungkin kami juga pernah melakukan hal tersebut, membantu dosen-dosen kami untuk melakukan kegiatan tersebut. Kalau misalnya di kedokteran gigi, sistem telemedicine-nya kayak gimana? Kan cabut giginya gimana? Oh ya, jadi untuk sistem telemedicine sendiri itu seperti konsul bersama dengan dokternya. Jadi misalnya kami pertama melakukan kegiatan webinar. Setelah melakukan kegiatan webinar, nantinya kami akan menyediakan seperti ada kontak-kontak person dari dokter-dokter kami, dari dosen-dosen kami untuk mempersilahkan masyarakat ini berkonsultasi. Nantinya kalau sudah selesai berkonsultasi dan membutuhkan perawatan, mungkin nanti akan ada temu janji dengan dokternya. Untuk tindakannya ya? Iya. Tapi untuk diagnosisnya tetap bisa dengan telemedicine? Mungkin untuk diagnosisnya sendiri pastinya butuh pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, tapi mungkin untuk berkonsultasi itu masih bisa di telemedicine. Oke. Kira-kira penggunaan telemedicine etis tidak dalam menghadapi pasien? Secara etika gimana ya? Kan kita nggak ketemu pasiennya. Iya. Sebenarnya untuk etis atau tidaknya mungkin saya pribadi masih belum bisa mengatakan itu etis atau tidak, tetapi dengan adanya telemedicine ini akan lebih membantu, apalagi ini lagi di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, terakhir pertanyaannya, keuntungan dan kekurangan penggunaan media sosial dalam pembelajaran seperti kayak telemedicine, Zoom, webinar dan lain sebagainya. Kalau contoh yang tadi saya pembelajaran metode Zoom atau media sosmed itu sebenarnya itu tergantung dari kitanya juga pribadi menerimanya seperti apa, menangkapnya seperti apa, karena individu masing-masing dalam proses pembelajarannya itu proses penerimaannya itu kan berbeda-beda. Jadi sebenarnya itu tergantung. Kalau saya pribadi itu memang kurang suka kalau pembelajaran yang online seperti itu. Oke, makasih deh atas jawabannya. Itulah tadi video wawancara singkat kami dengan adik-adik mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari wawancara ini, yang pertama bahwa pada dasarnya adik-adik mahasiswa ketika diperhadapkan dengan pembelajaran media elektronik atau dengan menggunakan platform media elektronik lainnya, platform media sosial, maka sesungguhnya ada beberapa respon yang kita dapatkan. Dari responden pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua mahasiswa bisa menangkap apa yang menjadi isi pembelajaran yang kita berikan. Di sisi yang lain, pada responden kedua dikatakan bahwa salah satu aspek yang sangat penting dengan penggunaan platform media sosial yaitu dengan adanya kemudahan dari sisi fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran di mana saja. Lalu yang kedua yang menjadi titik tekan juga adalah terkait dengan penggunaan telemedicine. Jadi telemedicine merupakan salah satu platform yang dikembangkan dan telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dalam proses terkait dengan interaksi atau diagnosis satu pasien, bahkan hingga pada tata laksana pasien. Tentunya platform ini sangat bermanfaat bagi proses belajar mengajar di tengah era pandemi. Dengan adanya platform ini, maka interaksi antara pengajar dan peserta didik itu bisa dilakukan melalui media telemedicine. Proses anamnesis, pemeriksaan fisik hingga diagnosis
bisa dilakukan via telemedicine melalui proses kerjasama yang baik antara peserta didik dengan pengajar. Salah satu kekurangan yang mungkin tergambar dari wawancara tadi yaitu ketika pasien harus mendapatkan tindakan, misalnya tindakan pencabutan gigi atau tindakan pembedahan atau tindakan penyuntikan, sehingga solusi yang ditawarkan adalah ketika proses diagnosis telah selesai dan membutuhkan tindakan lebih lanjut, maka bisa dilakukan penjadwalan pada tempat atau waktu yang lain.